والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang makna sahih di sisi ahli sunnati wal jamaah tentang sifat istiwa, bahwasanya maknanya ala wartafa'a, sebagaimana datang asar dari para salafun as-salih ridwanullah alaihim. Adapun ahlul bid'ah, mereka berusaha untuk mentakwil sifat tersebut kepada makna yang mereka inginkan dengan beberapa alasan. Di antara alasannya bahwasanya istiwa melazimkan butuhnya Allah Subhanahu wa taala kepada arsy. Nah, maka bagaimana menjawabnya? Indak Arin. Apa? Saya menyelisihi penafsiran para salaf. Terus? Enggak, ini sekarang mereka syubhatnya dulu bahwasanya apa? Kalau kita menetapkan istiwa di atas arsy berarti melazimkan Allah butuh kepada arsy. Nah, ini dulu dijawab. Bagaimana menjawabnya? Berarti bagaimana mereka melazimkan? Karena Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Berarti apa? Butuh kepada yang di bawahnya. Sesuatu yang di atas tentunya butuh kepada yang di bawahnya. Ini kelaziman yang mereka munculkan. Nah, itu yang butuh dijawab sekarang. Karena itu diantara asal muasal kenapa mereka menolak penetapan sifat istiwa selain perkara-perkara yang lain. Nah, kita tolak dulu kelaziman yang mereka tetapkan, ya kawan. Bahwasanya kelaziman yang mereka tetapkan bahwasanya ketika Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, ini bukan kelaziman yang benar. Sebab tidak ada kelaziman sesuatu yang di atas itu butuh kepada yang di bawahnya. Sebagaimana langit di atas dia tidak butuh terhadap bumi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, telah datang dalil-dalil yang begitu banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ghaniyun 'anil alamin, zat yang tidak butuh terhadap makhluk-makhluknya. Sehingga istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bukan karena butuhnya Allah kepada arsy. Ini dipahami dengan baik. Kemudian akhwani fillah, kemarin dibawakan oleh pensyarah yaitu Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya mereka memaknakan istawa dengan istila. Apa makna istila yang mereka tetapkan tersebut? Ahmad? Penguasaan yang sebelumnya dia tidak menguasai. Baik, istaula. Dan bisa kita bantah dengan beberapa bantahan.
Yang pertama apa? Tafsir tersebut tafsir yang muhdats karena tidak didapati dalam kitab-kitab lughah ikhwani fillah yang benar bahwasanya apa? Bahwasanya istawa bermakna istila. Baik. Adapun yang mereka jadikan sebagai dalil dengan apa? Bait yang masyhur mereka sebutkan ikhwani fillah. Mereka mengatakan ada dalam lughah, bahkan digunakan dalam lughah Arab. Istawa bermakna istila, yaitu perkataan Akhtal, Al-Akhtal, seorang penyair. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Di sini dikatakan qad istawa Bishrun. Bishr telah menguasai Irak tanpa ada pedang yang terhunus, tidak pula darah yang tertumpah. Dalam artian Bishr menguasai Irak. Tayyib. Nah, dengan bait ini akhwani fillah mereka mengatakan bahwasanya istawa pada ayat berarti istaula, maknanya berarti Allah lah zat yang menguasai arsy. Paham? Ini alasan mereka secara bahasa ikhwan. Dan ini diantara alasan yang mereka jadikan sandaran utama tentang datangnya makna istawa dengan dengan makna istaula. Tayyib. Dan pendalilan mereka ini akhwani fillah, na'am, tidaklah bisa diterima dan terbantahkan dengan beberapa bantahan. Yang pertama bahwasanya tidak benar bahwasanya istawa itu bermakna istaula dari apa? Dari kalam Arab. Sebagaimana para imam lughah di antaranya Al-Khalil bin Ahmad ketika ditanya hal wajadta fil lughati istawa bimana istaula faqala hadza la ta'rifuhu al-arab. Ini tidak diketahui oleh orang Arab, wala huwa jaizun fi lughatihim, dan tidak pula diperbolehkan dalam bahasa mereka. Baik. Kemudian yang kedua bahwasanya bait ini na'am adalah bait yang apa? Yang muharraf. Bait yang apa? Terjadi tahrif, terjadi perubahan padanya, dan apa? Maghdhub, sesuatu yang apa? Dibangun di atas kedustaan. Kenapa? Karena na'am sebagian meriwayatkan dengan lafaz qad istaula Bishrun, bukan istawa tapi qad istaula Bishrun 'alal Iraqi dengan lafaz istaula. Jawabannya ketika seandainya benar, maka mana sanad yang menunjukkan kepada apa? Kepada si Akhtal ini. Ditambah lagi poin yang keempat, Al-Akhtal adalah seorang Nasrani. Seorang Nasrani yang meyakini tentang apa? Trinitas, adanya 3 Tuhan. Maka bagaimana kita berhujjah dengan syair dia dalam menetapkan makna suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhwanifillah katakan dalam lamiyah beliau, qubhan liman nabadzal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Sungguh buruk orang-orang yang melemparkan Quran di belakang punggungnya, dan ketika dia berdalil dia mengatakan qala al-akhtalu. Perkataan Allah dia tinggalkan, dia ambil perkataan seorang Nasrani kafir. Inilah tatkala seorang ikhwanifillah sudah apa? Fitrahnya menyimpang. Sudah menyimpang, akhirnya tidak bisa memilih lagi mana yang utama untuk dia ambil dan mana yang harus dia tinggalkan. Baik. Ini dipahami dengan baik beberapa bantahan untuk syair tersebut. Syair ini maghdhub, muharraf, seandainya sahih tidak ada sanadnya. Dari mana kita bisa menetapkan? Ditambah lagi Akhtal seorang Nasrani.
Baik. Kemudian jawaban yang kedua apa dari Syekh Al-Fauzan Hudzaifah. Selain pemaknaan istawa dengan istaula tidak dikenal dalam bahasa Arab. Yang kedua, apa? Seandainya maknanya istaula, maka apa? Kalau seandainya maknanya adalah al-istila alal mulk, yaitu apa? Menguasai kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya antara istiwa di atas arsy dengan apa? Istiwa di atas bumi dan yang lainnya. Baik. Yang ketiga apa? Alif. Penggunaan dalam Al-Quran semuanya apa? Dengan lafaz istawa, istawa alal arsy secara muttarid. Apa makna muttarid namanya? Digunakan secara merata dalam Alkitab wa Sunnah, tidak ada satupun datang dengan lafaz istaula alal arsy. Yang lainnya apa bahasa? Nah, kenapa? Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan lafaz tsumma stawa 'alal 'arsy. Baik, yang memiliki faidah tartib dengan adanya muhla, adanya jeda waktu. Seandainya istilah bermakna istilah 'alal 'arsy, baik, maka tentunya ikhwani fillah melazimkan bahwasanya istiwanya Allah di atas arsy itu apa? Terakhirkan ikhwani fillah. Atau kelaziman yang dikatakan di sini falau kana ma'nal istiwa al-istila 'alal arsy wal qudrah 'alaihi lam yata'akhkhar dzalika ila ma ba'da khalqis samawati wal ardh. Kenapa? Karena penguasaan terhadap arsy itu ya semenjak diciptakan, padahal diciptakannya arsy itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Menunjukkan bahwasanya istiwa ya tidak bisa dikatakan bermakna istilah atau menguasai. Kenapa? Karena Allah menguasai arsy-nya semenjak diciptakannya, tidak menunggu setelah penciptaan langit dan bumi. Baik. Ini pembahasan sekilas tentang sifat istiwa ikhwani fillah yang perlu dipahami dengan baik. Kemudian di antara makna batil yang didatangkan oleh ahli bidah ikhwani fillah bahwasanya istawa yaitu bermakna aqbala ala khalqih, yaitu Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit dan bumi maka Allah berkehendak untuk menciptakan apa? Arsy. Dan jawabannya sama, berarti tidak kenal dalam bahasa Arab istawa bermakna demikian. Kemudian juga jelas kalau dikatakan seperti itu berarti kelazimannya penciptaan arsy setelah apa?
setelah penciptaan langit dan bumi. Ini perkara yang batin. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan arsy sebelum penciptaan langit dan bumi dengan jarak berapa? Berapa jaraknya? Pak Muhammad? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik, sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, itsbatu 'uluwillahi ta'ala 'ala makhluqatih. Penetapan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Bukankah kita telah membahas sifat istiwa? Kenapa sekarang kita membahas sifat 'ulu? Perlu diketahui bahwasanya sifat istiwa ikhwani fillah memang maknanya apa? Ala wartafa, dan itu adalah ulu yang khas, yaitu ketinggian yang khusus. Kenapa? Karena istiwa tersebut semuanya apa? Dibatasi dengan istiwa alal arsh. Tapi berarti itu adalah sifat ketinggian yang khusus. Makanya disebutkan setelahnya penetapan sifat ulu secara umum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas semua makhluk-makhluknya. Wa qawlihi ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Dan dalil-dalil tentang sifat ulu ikhwani fillah sangat banyak. Dan ini merupakan sifat pokok yang para immah salaf ikhwani fillah dulu memberikan perhatian yang sangat, dikarenakan apa? Dikarenakan Jahmiyah dan pengekor-pengekornya, mereka apa? Mengerahkan syubhat-syubhatnya untuk menolak sifat ini dengan berbagai macam syubhat. Di antara dalil yang menunjukkan sifat ulu yaitu apa? Diangkatnya perkara kepada Allah, yaitu sebagaimana ayat ini, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Wahai Isa, sungguhnya aku yang mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Diangkatnya perkara kepada Allah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Tayyib. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Yaitu uluwul qadar, uluwul qahar, dan uluwul dzat. Uluwul qadar yaitu ketinggian dari sisi qadar, yaitu maksudnya apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya sifat-sifat yang maha tinggi, tidak ada sifat-sifat kerendahan, tidak ada sifat-sifat yang hina padanya. Semuanya sifat-sifat ketinggian, sifat-sifat yang mulia. Ini maksud dari uluwul qadar. Kemudian yang kedua uluwul qahr, yaitu bahwasanya kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang maha tinggi. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk Allah yang mampu melebihi tingginya kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga uluwul dzat, dan inilah jenis ulu yang diinginkan dalam pasal ke-19 yang sedang kita pelajari ya kawan. Sebab untuk uluwul qadar dan uluwul qahr tidak ada satupun dari mereka-mereka yang menisbahkan kepada Islam yang mengingkarinya. Semuanya mengakui Allah maha tinggi sifat-sifatnya dan Allah maha tinggi kekuasaannya. Tapi kalau uluwul dzat, ya, ini yang banyak dari kalangan ahli bidah menolaknya. Qala syarih hafizahullah ta'ala ya Isa khitabun min Allah ta'ala li Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Khitab yaitu apa? Perkataan yang diarahkan kepada Isa bin Maryam. Inni mutawaffik,
alladhi alaihi al-akthar anna al-murad bil wafati huna an-naum kama qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail wa qala ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Pada ayat inni mutawaffik, sungguhnya aku zat yang mewafatkanmu. Karena saat itu Isa belum wafat, sampai sekarang pun belum wafat. Nah, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan Nabi bertemu dengan Isa di langit keberapa? Nabi bertemu dengan Isa ketika Mi'raj. Indah ya, Rifki. Baik, di langit kedua. Ya, baik. Fa'idha ana bibnil khalah, na'am, Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit kedua, maka apa? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, mengatakan aku tiba-tiba melihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Baik. Dan lafaz inni mutawaffik berarti apa? Bukan mewafatkan, dalam artian karena Isa belum diwafatkan. Sehingga kata Syekh, yang kebanyakan para mufassir menjelaskan tentang makna mutawaffik, yaitu makna wafat di sini adalah naum, tidur. Kenapa? Karena tidur juga disebut kematian, yaitu mautun sughra, kematian kecil. Sebagaimana dalam ayat wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail, dialah yang mewafatkanmu di waktu malam. Yaitu maksudnya apa? Menidurkanmu, menjadikan kamu tidur. Kalau Allah tidak menjadikan kita tidur, tidak akan bisa tidur. Wa qala ta'ala Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa tatkala kematiannya, dan yang belum mati Allah lah yang mewafatkannya ketika tidur. Berarti wafat di sini maksudnya tidur. Sehingga kematian ada dua, mautun sughra yaitu tidur, dan mautun kubra itulah apa? Yang merupakan kematian yang hakiki. Baik. Cuman ini dinisbahkan kepada aktsar al-mufassirin, menunjukkan adanya khilaf ikhwani fillah padanya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, setelah menegaskan bahwasannya Isa bin Maryam belumlah wafat, tidak pula beliau yang disalib, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ke langit dengan jasad dan rohnya. Jadi roh dan jasad semuanya Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Baik. Hanyalah yang diperselisihkan tentang makna ini, makna inni mutawaffi. Menjadi beberapa pendapat, kata beliau. Yang pertama, anal murad bidzalika wafatul maut. Yang dimaksud adalah wafat, yaitu kematian. Karena apa? Itulah yang zahir dari ayat. Dari ayat ketika apa? Penyebutan wafat. Pendapat yang kedua, maknahu al-qabd, yaitu Allah Subhanahu wa taala ambil. Dinukilkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya penafsiran sederetan para salaf dan beliau rajihkan. Sehingga mana ayat inni qabiduka min alimil ardi ila alimis sama wa anta hayyun wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku mengambilmu dari alam bumi menuju kepada alam langit dalam keadaan engkau hidup, dan Allah lah yang mengangkatmu kepadaku. Dan telah datang dalam perkataan Arab makna
Tawaffa bermakna apa? Qabadha. Karena itulah Ibnu Jarir menguatkan pendapat ini. Kemudian pendapat yang ketiga inilah yang dipilih Syekh Fauzan tadi, bahwasanya apa? Al-wafah yaitu wafatun naum, tidur. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan. Dan Syekh Ibnu Baz mengatakan wal qaulanil akhiran arjah minal qaulil awal. Dua pendapat akhir tadi lebih kuat daripada pendapat awal. Imma maknanya adalah qabad, Allah ambil, yaitu Allah angkat naik. Naam. Atau apa? Bermakna wafatun naum. Dan yang jelas bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam belumlah wafat ketika itu, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat dalam keadaan hidup, yaitu diangkat ruh dan jasadnya, bukan hanya ruhnya saja. Baik. Dan memang lebih mudah untuk membawa kepada makna na'am an-naum, ikhwan. Sebagaimana dipilih oleh Syekh Fauzan karena datang nas dalam Al-Qur'an wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Sedangkan makna qabad na'am tidak kita dapati penggunaannya dalam Al-Qur'an. Ini menjadi murajjih, na'am, menjadi penguat makna tersebut. Kemudian warafi'uka ilayya, dan sesungguhnya akulah yang mengangkatmu untuk menuju kepadaku. Ini memang menjadi apa? Syahid. Rafi'uk, namanya rafi' berarti apa? Dari bawah ke atas. Rafa'ahu Allahu ilaihi fis sama' wa huwa hayyun. Wahada mahallu syahid minal ayah. Allah angkat dia, na'am, tayyib, ke langit dalam keadaan hidup. Dan ini menjadi inti pendalilan wa huwa itsbatul 'uluwi lillah li'anna raf'a yakunu ilal a'la. Dan ini penetapan sifat ulu bagi Allah dikarenakan rafa' mengangkat itu apa? Menuju ke atas, dari bawah menuju ke atas. Tayyib. Dan ayat-ayat yang lain insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillah.